Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 162 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran antara Mu Yingying dan Iblis Darah berakhir dengan kemenangan mutlak di pihak Mu Yingying. Dengan kekuatan kristal api suci biru, dia berhasil memurnikan dan memusnahkan makhluk jahat dari luar dunia itu. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, Iblis Darah sempat meninggalkan peringatan mengerikan tentang perang besar yang akan datang. Setelah pertempuran, Mu Yingying berkomunikasi dengan roh tua di dalam kristal api suci merah dan berjanji membawanya ke puncak pegunungan gurun, tempat pemurnian sempurna bisa dilakukan. Dalam hati, dia masih menyimpan bayangan Xiaoyan, sosok yang menjadi alasan dari perjalanannya. Sementara itu, Xiaoyan sendiri berhasil menembus ranah kaisar jiwa tingkat bumi atau kesempurnaan kecil setelah meditasi panjang, memperkuat posisinya sebagai alkemis yang sangat kuat. Bersama Sanling, Sanyao, dan Cixing, dia bersiap menuju puncak pegunungan gurun, tempat api suci dan rahasia besar tersembunyi. Di sisi lain, Mu Feng dan Xiaoyi juga bergerak menuju puncak dari jalur berbeda, menandakan bahwa seluruh kelompok ini sedang menuju titik takdir yang sama. Suara angin berdesir menggema di antara pegunungan tandus. 4 sosok manusia melesat cepat di udara. Gerakan mereka seolah menembus ruang dan waktu. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di bagian tengah dari rangkaian pegunungan gersang tersebut. Begitu mencapai lokasi itu, tatapan Xiaoyan tiba-tiba mengeras. Sebuah pemandangan yang luar biasa agung terpampang di hadapannya, membuat pupil matanya menyempit dan nafasnya tertahan. Di hadapan mereka terbentang sebuah arena duel raksasa yang cekung ke bawah, dikelilingi tebing batu merah kekuningan yang menjulang tinggi hingga menembus awan. Arena tersebut berbentuk oval sempurna, dan di tengah-tengahnya tampak sebuah pemandangan yang mengguncang hati Xiaoyan. Sebuah tangan raksasa terbentuk dari batu purba berlapis energi api yang membara, menjulur dari langit dan menekan ke arah tanah. Batu penyusunnya tampak sama dengan batu-batu puncak gunung di sekitar, keras di luar, namun di dalamnya berdenyut nyala api yang seolah dapat membakar udara. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, matanya menatap tajam ke arah tangan kolosal itu. Dia bergumam, benda ini sepertinya mirip dengan yang kulihat pada dinding mural sebelumnya. Sesuatu yang muncul lalu menghilang. Tepat di bawah tangan raksasa itu, samar terlihat sosok manusia berwarna keunguan keemasan. Bayangan itu tampak rapuh, seolah hanya berupa kabut yang bisa lenyap kapan saja, menimbulkan kesan misterius dan menakutkan. Namun karena jaraknya terlalu jauh, Xiaoyan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tidak jauh dari tangan batu tersebut, berdiri sebuah tahta besar. Anehnya, tahta itu tidak dihiasi emas atau permata. Terbuat dari kayu sederhana, namun dengan ukiran halus yang membentuk pola naga dan pinik di kedua sisi, menampilkan kesan agung dan megah. Xiaoyan memandang tahta itu dengan pandangan dalam. Sepertinya inilah tempat peristirahatan terakhir dari penguasa wilayah ini. Dia dapat merasakan aura elemen kayu yang sangat pekat, bahkan terselip kekuatan mengerikan yang samar di sekitarnya. Sejak awal, pandangan Sanling tidak pernah beralih dari tahta tersebut. Ada kilatan emosi yang sulit dijelaskan dalam matanya, seolah tahta itu membangkitkan kenangan pahit dari masa lalu. Sanyao yang berdiri di sampingnya tampak khawatir. Dia hendak berbicara untuk menenangkan Sanling, namun segera terhenti ketika mendengar suara lembut dari bibir wanita itu. Tenang saja, aku tidak selemah yang kau bayangkan. Jika aku rapuh, bagaimana mungkin bisa melindungi putri kecil dari rastianmu sepertimu? Nada suaranya lembut, disertai senyum tipis yang menenangkan. Xiaoyan menatap mereka sejenak, lalu tersenyum kecil dan kembali memusatkan perhatian pada arena pertarungan. Tahta kayu itu tampak semakin memancarkan cahaya samar, seolah memiliki nyawa sendiri. Tepat di depannya berdiri sebuah wadah besar menyerupai kuali raksasa berwarna tanah, dengan 6 mulut di bagian atasnya. Xiaoyan bergumam dalam hati, kuali ini tidak diragukan lagi adalah artefak luar biasa. Biasanya, kuali alkimia hanya memiliki 2 mulut, dan bahkan yang paling langka pun jarang memiliki 4. Namun 6 mulut pada kuali ini menunjukkan nilai yang tidak ternilai. Selain bentuk dan ukiran yang sempurna, aura samar yang memancar darinya sudah cukup membuktikan bahwa benda ini bukan buatan biasa. Namun ketika dia hendak mendekat, langkahnya tiba-tiba terhenti. Sebuah dinding transparan muncul di hadapannya, memancarkan kilau tak terlihat. Dari sisi lain, Sanling yang memperhatikan tiba-tiba menegang. Hati-hati, di dalamnya ada makhluk yang sangat kuat. Xiaoyan segera memperketat kewaspadaannya. Begitu tangannya menyentuh dinding tak kasat mata itu, dia merasakan semburan kekuatan luar biasa yang muncul sekejap dari dalam arena. Wajah Sanling menggelap. Dia bertanya, seberapa besar kemungkinan kita menang melawannya?
Xiaoyan menghela nafas pelan. Aku tidak tahu. Jujur saja, alasan aku bisa mengalahkan jenderal darah iblis dari tubuh Sesing sebelumnya adalah karena rahasia tertentu dalam diriku. Namun rahasia itu untuk saat ini tidak bisa kugunakan lagi. Mendengar itu, Sanling segera memucat. Apa katamu? Jika begitu, mengapa kau tetap memutuskan datang ke puncak pegunungan ini? Kau sama saja mencari mati. Kita harus segera pergi dari sini. Kemarahan jelas terpancar di wajahnya. Bagi dirinya, keputusan Xiaoyan adalah tindakan gegabah. Dengan kekuatan Dodi bintang 5 tingkat awal, melawan makhluk yang bahkan lebih kuat dari jenderal darah iblis hanyalah kesia-siaan. Namun Xiaoyan tidak bergeming. Aku tidak bisa pergi. Aku harus mendapatkan api suci. Nada suaranya tegas dan tidak memberi ruang untuk perdebatan. Dia tahu, satu-satunya cara untuk mengembangkan mantra pembakaran adalah dengan menelan api suci. Kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali. Jika dia melewatkannya hari ini, entah kapan lagi dia bisa menemukan api suci serupa. Selain itu masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Tentang api surgawi, tentang klan Xiao, dan tentang kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Semua itu hanya dapat dijawab dengan kekuatan yang lebih besar. Xiaoyan memandangi Sanling dengan penuh ketegasan. Lagi pula aku sudah berjanji padamu untuk menyelesaikan urusan surat dari ayahmu. Seorang pria sejati tidak akan mengingkari kata-katanya. Sanling tertegun, menatap Xiaoyan tanpa sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Xiaoyan tersenyum tenang. Tenanglah, apapun yang ada di dalam sana, bukankah masih ada aku? Bagi Xiaoyan, dia memang memiliki niat untuk melindungi San Yao dan Sanling, 2 saudari yang memiliki nasib begitu tragis. Terlebih lagi, kemungkinan besar pegunungan tandus ini adalah kampung halaman mereka. Maka, baik secara pribadi maupun moral, Xiaoyan merasa berkewajiban untuk melindungi mereka. Sanling memandangnya dengan tatapan tajam. Aku hanya berharap ketika melihat makhluk itu, engkau tidak akan menjadi pengecut di medan pertempuran. Xiaoyan hanya tersenyum ringan. Dia tahu meski kata-kata Sanling terkesan menusuk, namun hati gadis itu tidak buruk. Sanling menatap ke arah depan dengan wajah serius. Di dalam tempat itu memang ada api suci yang engkau butuhkan. Tetapi jangan lupa, makhluk yang berdiam di sana kemungkinan besar adalah ras iblis dari luar dunia. Ras iblis luar adalah musuh terbesar umat manusia sejak zaman kuno. Mereka melakukan segala bentuk kejahatan, memburu manusia untuk kesenangan, menghancurkan berbagai dunia di alam semesta agung. Segala kebejatan mereka sudah cukup membuat seluruh ras sepakat bahwa mereka pantas dimusnahkan. Xiaoyan mengangguk pelan. Aku tahu, karena itu kali ini aku akan memusnahkan ras iblis luar itu sepenuhnya di tempat ini. Sanling menatap wajah tenang Xiaoyan, dan untuk pertama kalinya, dia tidak menemukan kata-kata yang mampu menyentuh keyakinan pria itu. Dia akhirnya berucap lirih. Nanti, dengarkan perintahku. Jika tidak memungkinkan untuk melawan, segera pergi. Walau Xiaoyan telah membuatnya terharu dengan tindakan sebelumnya, Sanling tahu betul, kali ini Xiaoyan pasti tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum memperoleh api suci tersebut. Xiaoyan mengangguk. Baik, ayo. Namun, baru saja dia hendak melangkah, tiba-tiba arena pertarungan di depan mereka bergetar hebat. Dari permukaan oval di tengah arena batu itu, cahaya hitam pekat tiba-tiba memancar dari celah-celah tanah, diiringi suara retakan keras. Raksasa batu berbentuk tangan langit yang berdiri di tengah arena pun hancur sebagian oleh ledakan mendadak itu. Pemandangan tersebut membuat hati semua orang, termasuk Xiaoyan, bergetar keras. Tatapan mereka segera tertuju pada pilar cahaya hitam keunguan itu. Dari balik cahaya tersebut, perlahan-lahan muncul sosok tinggi berwarna hitam. Tubuhnya memancarkan energi iblis yang pekat, seolah iblis sejati yang baru saja keluar dari jurang neraka. San Yao menggigit bibir, wajahnya pucat. Apakah ras iblis luar dunia? Sosok hitam itu perlahan melepaskan diri dari genggaman tangan batu yang retak, dan bersamaan dengan itu, semburan energi jahat membumbung ke langit. Batu-batu di sekitar arena bergetar dan hancur menjadi debu. Suara berat dan penuh amarah menggema. Setelah sekian lama, akhirnya aku keluar juga. Tawa gila bergema di udara. Kewangsianmu, ternyata engkau tetap kalah 1 langkah. Jika demikian, maka semua peninggalanmu ini akan aku ambil tanpa ragu. Asap hitam di sekitar sosok itu mulai memadat, membentuk wujud menyerupai manusia dengan wajah merah menyala. Mata merah menyala bagai bara, tampak mengerikan dan menjijikkan. Xiaoyan mengerling kening dan menatap tajam. Sial, makhluk seperti apa ini? Dia bahkan merasa lututnya hampir tertekuk karena tekanan aura yang dilepaskan makhluk itu. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jelas, api suci yang ada di tempat ini bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Sanling dan San Yao saling menopang, nyaris kehilangan keseimbangan di bawah tekanan aura iblis tersebut. Ini adalah salah satu penguasa dari ras iblis luar dunia, ucap Sanling dengan suara bergetar.
Di sisi lain, wajah Sesing tampak tegang. Kekuatan seperti ini sudah jauh melampaui batas yang bisa aku hadapi. Tiba-tiba suara dingin bergema dari makhluk hitam itu. Kuan Musiansi, kau tua bangka, bahkan setelah mati pun masih berani mengganggu urusanku. Saat sosok iblis itu menatap ke arah tahta batu di ujung arena, dari tahta tersebut muncul riak energi samar, seolah menyembunyikan sesuatu. Suara tawa tenang bergema. Nampaknya, bertahun-tahun penyegelan tidak juga mengikis sifat jahatmu. Dari atas tahta itu, muncul sosok lelaki berjubah putih. Dia duduk dengan tenang. Kedua tangannya menggenggam sandaran tahta berbentuk naga dan angin. Auranya megah dan berdaulat. Tatapannya tajam menembus kabut jahat di sekeliling. Iblis hitam itu meraung marah. Kuang Musiansi, engkau sudah mati. Mengapa masih meninggalkan sisa kekuatan jiwamu untuk menakut-nakuti orang lain? Xiaoyan memusatkan pandangan ke arah sosok putih itu. Dia melihat seorang pria parubaya dengan senyum tenang dan aura luar biasa. Hanya dari tekanan yang dipancarkannya saja, Xiaoyan tahu sosok itu di atas tingkat Dodi. Seorang Dosian dan sekaligus seorang alkemis tingkat 4 dari tingkat dewa. Serunya, tubuh Xiaoyan menegang. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Walau hanya sisa kekuatan jiwa yang tersisa, aura pria itu cukup membuat lautan jiwanya bergetar hebat. Inilah kekuatan seorang alkemis tingkat dewa. Pria berjubah putih itu tersenyum ringan, lalu berkata pelan, "Suwe dari klan iblis darah, kata-katamu itu salah. Selama aku masih ada di dunia ini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu bangkit kembali?" Suara tersebut disertai dengan hembusan kekuatan tajam yang menyelimuti seluruh arena. Seolah langit dan bumi tunduk di bawah tekanannya. Namun iblis itu hanya tertawa terbahak-bahak. Kuang Musiansi, jika engkau berada di masa jayamu, mungkin aku masih akan gentar. Tapi sekarang yang tersisa darimu hanyalah selembar sisa jiwa. Bagaimana mungkin kau mampu melawanku? Sekarang, matilah. Zuowe dari klan iblis darah mengangkat tangannya. Seketika energi berdarah yang pekat membumbung di sekelilingnya. Begitu energi itu muncul, Sesing segera merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Darah iblis yang dulu bersarang di tubuhnya bergetar liar, hampir meledak dari dalam. Andai tidak karena bantuan Xiaoyan di masa lalu, tubuhnya pasti telah meledak berkeping-keping. Xiaoyan pun merasakan sesuatu. Simbol pemakan jiwa di telapak tangannya mulai bergetar kuat, seolah merespon kekuatan iblis itu. "Matilah!" teriak Zuowe dengan amarah menggelegar. Tubuhnya berkelebat, dan dalam sekejap telah berdiri beberapa meter di depan tahta. Telapak tangannya menghantam keras ke arah pria berjubah putih. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh arena. Namun bukannya hancur, justru dari arah tahta itu munculnya api berwarna kuning tanah yang menyala dengan kekuatan luar biasa. Suara lantang dan penuh wibawa bergema di udara. Hambayan memberi hormat kepada Tuan. Suara ringan terdengar dari bibir Kuang Musiansi. Yan, sudah datang rupanya. Sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti api kuning tanah menunduk penuh hormat kepada Kuang Musiansi yang duduk di atas singgasana. Namun sesaat kemudian, dia berbalik menatap iblis darah Zuowe. "Zuowe, kau sungguh berani menyerang raja kami." Suara terkejut keluar dari mulut Zuowe. "Yan, mengapa kau belum mati?" "Tidak mungkin, dahulu seluruh klan iblis darah telah melancarkan rahasia sihir untuk membunuhmu. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Ini pasti ilusi, pasti hanya ilusi." Zuowe, salah satu dari dua terkuat di antara klan iblis darah, merupakan makhluk jahat dari luar wilayah yang terkenal karena menghisap darah manusia untuk memperkuat dirinya. Dahulu dia pernah berperang melawan Kuang Musiansi, dan akibatnya pertempuran itu, seluruh klannya kecuali dirinya dan pemimpin tertinggi mereka, sang penyihir darah, telah musnah. Pertempuran tersebut amatlah dahsyat. Kuang Musiansi yang memiliki kekuatan api suci tanah bergabung bersama Yan dan 3 ahli Dosian lainnya serta puluhan Dodi bintang 9. Dengan seluruh kekuatan, mereka menumpas hampir seluruh klan iblis darah. Hanya menyisakan satu sosok, Zuowe. Namun pada saat itu, Kuang Musiansi dan para pejuangnya telah kehabisan tenaga. Mereka tidak mampu membunuh Zuowe sepenuhnya, sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menyegelnya. "Mati? Selama raja kami masih berbelas kasih, bagaimana mungkin aku mati? Selama iblis darah agung kalian masih hidup, aku tidak akan beristirahat sebelum menebas kepalanya." Dalam sekejap, dari alisnya memancar api suci berwarna tanah yang membara hingga tampak mampu melenyapkan segalanya. Zuowe tersentak mundur beberapa langkah, tubuhnya terguncang. Kekuatan api suci yang menakutkan, sama kuatnya seperti dulu. Dia terbatuk beberapa kali, darah hitam menetes dari bibirnya. Kuang Musiansi bangkit dari singgasananya, menatap Yan dengan nada khawatir. "Yan, kau tidak apa-apa."
Yan menggeleng pelan. Aku baik-baik saja. Namun kau, tuanku, Huang Musiansi menghela nafas panjang. Tidak perlu bersedih, segalanya telah diatur oleh takdir. Dia tahu apa yang dipikirkan Yan. Tubuhnya kini hanyalah sisa jiwa, sebuah bayangan dari masa lalu. Yan menunduk hormat. Namun bagaimana dengan Nona Sanling dan Sanyao dari suku ikan Tianmu? Huangmu terdiam sejenak sebelum perlahan menjawab. Dahulu aku menempatkan mereka di dasar danau itu agar terhindar dari pencarian Zhuo Wei. Aku tahu, selama bertahun-tahun dalam segelnya, dia terus mencari keturunanku, berharap menggunakan darah mereka untuk memecahkan segel kekanganku. Aku harus mengakui, aku bukan ayah yang baik. Menempatkan mereka di dasar danau juga karena aku ingin memanfaatkan kekuatan 3 daun abadi untuk memperkuat tubuh mereka. Dengan begitu, ketika aku lenyap, mereka akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Yan menatapnya dengan mata berkaca. Tuanku tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku yakin mereka berdua telah memahami alasanmu. Mereka pasti akan memaafkanmu. Huangmu menatapnya, lalu perlahan menggeleng. Cukup, jangan dibahas lagi. Udara di sekitar mendadak menegang. Zhuo Wei menatap tajam ke arah mereka berdua. Matanya menyipit penuh amarah. Jangan kira kalian berdua dapat membunuhku semudah itu. 3 sosok kuat itu kini saling berhadapan di tengah arena yang seakan berhenti bernafas. Di tempat lain, Xiaoyan yang menyaksikan adegan itu dari kejauhan menatap dengan sorot mata tajam. Jadi pria bernama Yan itu adalah perwujudan api suci tanah di pegunungan gurun ini. Hanya api suci yang dapat menekan kekuatan ras iblis sedemikian rupa. Dia bergumam perlahan, pandangannya tertuju pada warna api kuning tanah yang berputar di sekitar tubuh Yan. Tapi warna itu, jenis api suci apa dia? Dalam tubuh Xiaoyan, mantra pembakaran dan 22 api surgawi di dalamnya mulai bergetar resah. Long Yi yang muncul di sampingnya mengatakan, api suci berbeda dengan api surgawi. Warna dan aura saja tidak cukup untuk mengenalinya. Hanya ketika kekuatanmu mencapai tingkat dosian, barulah kau dapat benar-benar membedakan wujud aslinya. Untuk saat ini, kita hanya bisa mengandalkan kristal api suci dan benih jiwa api suci. Xiaoyan menatap heran. Benih jiwa api suci, kristal api suci. Long Yi mengangguk. Benih jiwa api suci adalah sesuatu yang pernah kau dapatkan di hutan mayat Yin. Namun karena belum menemukan api suci yang sesuai, benih itu tetap redup hingga kini. Hanya dengan pengakuan dari benih jiwa api suci, seseorang dapat memperoleh hak untuk menjinakkan api suci. Sedangkan kristal api suci hanya akan muncul setelah api suci berhasil dijinakkan. Keduanya adalah inti sejati dari api suci. Xiaoyan termenung. Jadi begitu. Namun di balik tatapannya, dia menyadari sesuatu yang lain. Arena pertempuran itu dikelilingi oleh penghalang luar biasa kuat, sehingga mereka di luar tidak terdeteksi oleh siapapun di dalam. Sementara itu, Sanling yang berdiri di sisi lain hanya menatap dengan tatapan tenang. Meski di hadapannya kini berdiri sosok yang mungkin adalah ayah kandungnya, hatinya tetap tidak menunjukkan gejolak apapun. Aku harus mencari tahu kebenaran ini sendiri, gumamnya dalam hati. Sanyao dan Cixing di sebelahnya pun menatap serius. Tubuh mereka mulai pulih dari luka, namun belum berani bergerak. Di tengah keheningan itu, Huangmu tersenyum kecil. Cukup sudah nostalgia ini, Yan. Sudah lama kita tidak berjuang bersama, bukan? Yan tertawa rendah. Api di tubuhnya bergelora. Benar tuanku, sudah terlalu lama aku tidak merasakan kekuatanmu. Huangmu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, suaranya menggelegar. Kalau begitu, maukah kau sekali lagi menggunakan teknik yang mengguncang langit itu bersamaku? Tangan penebas langit. Yan tertawa lantang. Itu kehormatanku tuanku. Dalam sekejap tubuhnya meledak dengan kekuatan dahsyat. Api suci meletus dari seluruh pori tubuhnya, membentuk arus magma yang meluap-luap. Batu-batu raksasa di sekelilingnya hancur, mencair, dan berubah menjadi lautan lava yang kemudian terserap kembali ke dalam tubuhnya. Yan berteriak nyaring, "Kembalilah, kekuatan milikku!" Gelombang energi menyatu dalam dirinya. Dalam sekejap kekuatannya melonjak hingga setara dengan tingkat dosian sejati. Huangmu tertawa puas. Bagus, kalau begitu, mari kita gila sekali lagi. Tatapannya beralih pada kejauhan, seolah menembus waktu. Dua putriku, mulai hari ini, aku titipkan mereka padamu, Yan. Seluruh tubuhnya kemudian menyala dengan kekuatan dosian yang menakutkan. Zhuo Wei menggertakkan gigi, nafas yang mulai berat. Tidak mungkin, Huangmu seharusnya telah lenyap berabad-abad yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan sehebat ini? Dia juga menatap Yan dengan ngeri. Dan kekuatan api suci di tubuh Yan ini, keduanya terlalu kuat bagi klan iblis darah. Celaka, ini tidak akan mudah dihadapi. Udara di sekeliling mereka bergetar hebat, menandai dimulainya benturan antara dua kekuatan tertinggi dari masa lampau. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya.
Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.